Dari mana Tante Siska tahu kalau anak itu dibuang tengah jalan sama orang tuanya? Jawab, Tante Siska! Hah? Biasa aja ngomong sama nyokap gue. Gue usah pakai gas kayak gitu. Ya jelas lah nyokap gue tahu. Orang-orang yang tinggal sama Aisyah itu semuanya mulutnya ember. Jadi dia cerita sama semua tetangga. Jadi waktu pas nyokap gue lewat, nyokap gue denger. Terus nyokap gue salah. Hah? Salah menurut lo? Seperti itu. Seperti itu. Tapi lo kenal kan sama bayi itu? Jelas lo tahu. Emangnya kenapa? Dan lo tahu kan kalau bayi itu anaknya tukang kebun yang kerja di rumahnya Dimas. Satu pertanyaan. Kenapa lo sama nyokap lo nggak ngasih tahu ke tukang kebun itu kalau anaknya sekarang dirawat sama Aisyah? Bukannya kalian orang baik, sampai-sampai nganterin orang tipe kayak Pak Mamat pulang ke rumahnya? Hah? Bianca sama Tante Siska yang gue kenal bukan orang kayak gitu. Dan yang mencurigakan, di hari yang sama setelah lo sama nyokap lo anterin mereka ke rumah, malamnya bayi mereka hilang. Jelas ini ada hubungannya sama lo sama nyokap lo. Kenapa lo lakuin itu? Kenapa, Tante? Apa yang spesial dari bayi itu? Hah? Sampai lu mau nyulik dia? Gue emang gak suka sama Aisyah. Tapi bukan berarti ini semua lo bisa tuduhin ke gue. Enggak. Gue gak percaya sama lo ya. Apa spesialnya bayi itu sampai lo mau culik dia? Sampai lo mau mencelakai dia? Hah? Kamu kasar banget sih sama perempuan. Tante maaf ya, saya nggak pernah kasar sama perempuan. Tapi kalau perempuan itu jahat dan bisa menghilangkan nyawa orang, saya nggak akan segan membunuhnya balik. Jawab lo. Lepasin dong, Setia. Jawab. Jawab, Bianca. Apa hubungan lo dengan bayi itu? Hah? Gue gak akan jawab. Gue gak akan jawab walaupun lo bunuh gue. Kalau gue mati, lo akan mati penasaran. Jawab. Setia, lepasin Setia. Lo pikir gue takut bunuh orang? Lo pikir gue takut mati? Hah? Lo salah. Ya. Asal alasan tepat. Gue bisa bunuh orang. Jawab. Jawab gue. Oke, Tante akan bicara. Tapi kamu tolong jangan sakitin Bianca. Bi, ayo dong Bi, lebih baik kamu ngomong aja sama Setia, Bi. Enggak. Gue gak akan kalah sama gertakan lo, Setia. Gue gak akan biarin Aisyah tahu bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Lebih baik gue mati daripada gue lihat Aisyah bahagia. Bianca, bicara! Bicara! Bianca. Setia. Bianca. Enggak. Mama. Bianca. Perempuan ini biadab banget. Jawab. Jawab. Bianca, ayo dong Bianca, lebih baik kamu ngomong aja, sayang, ngomong. Mama jangan bicara. Jangan ngomong satu kata pun. Aku gak akan bicara. Walaupun dia mau bunuh aku sekalipun. Aku gak akan bicara, Ma. Oke. Saya akan kasih tahu Mama Lydia. Kalau kamu udah gila, Setia, kamu mau menghabisi Bianca. Saya akan kasih tahu Mama kamu.
Jawab ya. Atau lu mau gue bikin nyusul Budina? Hah? Atau Hans, adik gue? Tolong jawab pertanyaan gue. Apa hubungan lo dengan Arjuna, bayi yang ada di tangan Aisyah sekarang? Atau gue nggak segan-segan akan bunuh sekarang? Bianca! Bunuh gue. Bunuh gue. Ngantuk. Siapa sih itu nelpon malam-malam kayak gini? Orang udah mau tidur juga. Siapa sih ini? Halah, si nenek sihir. Ngapain dia nelpon malam-malam kayak gini? Males banget buat ngangkat. Angkat aja deh. Halo. Gangguin orang mau tidur ya, Bu Siska ini ya? Hah? Halo Ibu Lydia. Ibu, saya mohon lakuin sesuatu, Bu. Untuk Setia, Bu. Lakuin sesuatu? Setia? Ini, Setia tiba-tiba datang. Lalu dia menyerang Bianca dan dia mau menghabisi Bianca, Bu. Setia mendadak menjadi kayak orang gila. Oh, gitu. Kirain kenapa? Ya udah, biarin aja. Dilanjut ya. Ibu Lydia saya minta tolong, Bu. Bu Siska, dengerin omongan saya ya. Udah deh sekarang ya, biarkan aja anak ibu yang bernama Bianca itu menghilang dari dunia ini. Biar ibu tuh nggak stres punya anak psikopat kayak gitu. Sekarang gini aja deh ya, kalau memang anak ibu itu ya yang bernama Bianca itu udah nggak ada, kasih tahu saya biar saya siap-siap untuk datang ke pemakamannya. Oke, bye, mau tidur. Ibu Lydia saya minta... Ganggu, biar tuh rasa itu si Bianca. Gimana sih? Ibu sama anak sama aja nggak punya perasaan. Gimana ini caranya, gimana? Ayo, Siska berpikir, Siska. Setia! Setia, Abar, biarin. Apalagi sih ini nenek sihir, ya ampun. Apalagi sih, kurang jelas omongan saya. Ibu Lydia, saya minta tolong dengan sangat sekali lagi, Ibu Lydia. Kalau Ibu Lydia tidak ingin terjadi sesuatu sama Setia, dan dia mendekam di penjara selamanya, bahkan seumur hidup, saya mohon dengan sangat, lakukan sesuatu, Bu. Bu Siska, sekarang gini deh. Kasih tahu ke saya kenapa itu Setia sampai semarah itu. Memang Bianca ngelakuin apa sih? Setia minta kejelasan soal bayi siapa itu yang dirawat sama Aisyah. Gini aja. Kalau gitu, Bu Siska kasih handphonenya ke Setia. Bilang saya mau bicara langsung sama dia. Oke, ya sebentar Bu, sebentar. Setia. Mama kamu mau bicara sama kamu. Enggak. Bilang sama mama jangan ikut campur. Kamu itu gimana sih, Setia? Katanya kamu mau tahu bayi itu siapa. Ya udah, mama kamu tahu semuanya. Ini. Halo, Mam. Setia, dengar omongan Mama ya. Kamu ke rumah sekarang juga. Mama tunggu. Mama nanti akan kasih tahu semuanya. Tapi kamu ke rumah sekarang. Abar, kita pulang sekarang. Lama gue belum selesai. Ya. Bianca, Mama. Untung Setia lepasin kamu ya, sayang. Mama takut banget. Mama ngapain sih? Mama ngapain pakai nelfon Mama Lydia? Kalau kayak gini dia bisa bongkar semuanya. Ya udah nggak apa-apa dong, Bianca. Kamu tahu nyawa kamu itu jauh lebih berharga dari apapun, sayang. Mama takut kehilangan kamu. Enggak, Ma. Kebahagiaan aku tuh nggak ada artinya. Kebahagiaan aku kalau aku melihat Aisyah itu menderita. Aku
Aku lebih baik mati daripada aku melihat Aisyah bahagia. Yang penting kamu gak apa-apa sayang. Mana lagi nih Setia? Kok belum datang-datang juga? Mam, Oke, Setia, Mama hanya mau bicara sama kamu ya. Dia tunggu di sini aja. Ayo. Bar tunggu ya. Ya. Mam, cepet kasih tahu kenapa. Hah? Atau ini akal-akalan Mama supaya aku melepas Bianca? Sekarang Mama tanya sama kamu. Kamu serius mau tahu siapa bayi yang dirawat sama Aisyah itu? Iya, Mam. Oke, tapi ada aturannya ya Setia. Aturannya adalah kamu jangan pernah tanya kenapa dan bagaimana Mama bisa tahu. Yang pasti, Mama tahu dengan jelas bahwa bayi itu memang anak kandungnya Aisyah. Mama bilang Arjuna anak kandungnya Aisyah. Iya. Terus Fadil? Ya, artinya dia bukan anak kandungnya Aisyah lah. Tapi please, keep silent. Astaga. Pantes aja, Mam. Selama ini Arjuna tuh nempel banget sama Aisyah. Seperti mereka punya ikatan batin yang sangat kuat. Ternyata mereka ibu dan anak kandung. Ya Allah. Seandainya Aisyah tahu kalau Arjuna anak kandungnya, nggak kebayang, Mam. Gimana happy-nya Aisyah. Aku harus kasih tahu Aisyah sekarang, Ma. Oh, enggak. Mam? Enggak. Kamu nggak boleh kasih tahu Aisyah ya. Mam, kenapa? Masa kamu nggak paham juga sih, Setia? Aisyah itu orangnya nggak bisa nahan perasaan. Dia tuh serba antusias, meluap-luap. Dan kalau misalnya udah diurus kayak gitu, itu semua orang akan tahu. Termasuk Dimas pastinya akan tahu. Dan itu tahu artinya apa? Dimas pasti akan ngerebut bayi itu. Paham? Tapi kan, Mam, Up to you, Satya. Sekarang pilihan ada sama kamu. Kamu tetap mau kasih tahu ke Aisyah bahwa anak itu adalah anak kandungnya Aisyah atau enggak, terserah. Oke? Pilihan kamu, Satya. Ini pilihan kamu. kenapa Mama ngelakuin semua ini? Dan kenapa tiba-tiba Mama peduli sama perasaan Aisyah? Rasanya Mama nggak bisa pura-pura lagi sama kamu. Mama akan ngomong apa adanya. Jujur ya Setia, jujur dari dalam hati Mama yang paling dalam. Mama ngelakuin ini semua memang bukan karena Mama peduli sama Aisyah. Nggak ada sama sekali. Mau itu si Aisyah masuk ke penjara kek, bukan urusan Mama. Dan nggak pernah ada dalam pikiran Mama. Ya kenapa Mama ngelakuin semua ini? Hah? Ya intinya, kalau kamu tetap mau kasih tahu ke Aisyah bahwa bayi yang ada di tangan Aisyah itu adalah anak kandungnya dia, so itu artinya Mama juga akan kasih tahu ke Dimas bahwa bayi yang ada Aisyah itu adalah bayinya Dimas. Dan setelah itu kamu tahu apa yang terjadi? Dimas pasti akan merasa tertipu, dia akan marah besar dan dia akan rebut dengan segala cara bayi dari tangan Aisyah itu. Kayaknya ada alasan lain.
Ya kan, Mam? Kenapa, Mam? Hah? Kamu mau tahu banget alasannya apa, Setia? Oke. Mama akan kasih tahu ke kamu. Mama lakuin ini semua buat kamu, Setia. Buat kamu. Kamu anak Mama. Buat aku, iya. Apa? Kamu boleh mengelak nama berjuta kali, puluhan juta juga boleh. Tapi Mama, ya, Mama adalah mama kamu, Mama yang melahirkan kamu. Jadi Mama tahu betul apa yang ada di hati kamu, perasaan kamu. Setia, lihat Mama. Kamu cinta mati kan sama Aisyah? Iya kan, kamu cinta mati sama Aisyah. Dan Aisyah nolong kamu kan? Tahu kenapa? Karena Aisyah itu takut dekat-dekat sama kamu dan itu mengakibatkan Aisyah nggak bisa ketemu sama Fadil karena Dimas akan marah besar kalau Aisyah dekat sama kamu. Tapi itu terus terang aja ya, Setia. Mama senang. Kondisi itu membuat Mama bahagia. Karena terus terang dari lubuk hati Mama yang paling dalam, Mama gak pernah setuju kalau kamu sama Aisyah. Mama gak suka kamu sama Aisyah. Ingat itu ya, Setia. Pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau Aisyah bahagia? Atau kamu memilih kebahagiaan buat kamu sendiri? Mau Aisyah tetap bersama anak kandungnya, tapi dia tidak mengetahui sama sekali? Atau kamu mau Aisyah tahu bahwa bayi yang ada bersamanya itu adalah anak kandungnya, tapi setelah itu Dimas pasti akan merebut. Pasti, Mama jamin. Bar. Ayo, masuk sekarang. Nyokap lu tadi ngomong apaan emang? Sebenarnya si Juna itu anaknya siapa sih? Hah? Kok heboh banget? Sekarang aku udah tahu kalau Juna adalah anak kandung Aisyah. Tapi aku nggak mungkin kasih tahu Aisyah. Nggak, itu nggak mungkin. Ya intinya, kalau kamu tetap mau kasih tahu ke Aisyah bahwa bayi yang ada di tangan Aisyah itu adalah anak kandungnya dia, so itu artinya Mama juga akan kasih tahu ke Dimas bahwa bayi yang ada Aisyah itu adalah bayinya Dimas. Dan setelah itu kamu tahu apa yang terjadi? Dimas pasti akan merasa tertipu, dia akan marah besar dan dia akan rebut dengan segala cara bayi dari tangan Aisyah itu. Setia? Ya, Bar. Iya, nggak ada apa-apa kok. Ternyata gue salah, makanya gue kepikiran, Bar. Dan nyokap gue juga sepertinya nggak tahu siapa orang tua kandungnya Juna.
Semuanya udah, Neng? Sama aja deh. Oh ya, boleh. Kalau jadi semuanya? Semuanya totalnya 76.000. Ada lagi? Udah. Mang bentar ya. Mas Akbar. Boleh minta tolong nggak, Mas? Ya. Apa? Duit aku kan 20.000. Nah, ada uang di dompet aku di atas meja. Ya udah, ntar aku dulu ya. Aisyah besok ulang tahun. Kasih, Mas. Nuhun atuh, Neng. Ya, Aku berangkat kerja dulu ya. hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, pesanannya udah lengkap ya. Berapa semuanya? 200 Pak. Kalau gitu, terima kasih banyak ya Pak. Semoga kerja sama kita lancar ya. Siap pasti ya. Ditunggu kabar baiknya. Ya. Hati-hati Pak. Iya sama-sama. Ya. Akbar? Lu abis meeting? Iya. Lo lagi kerja ya? Iya tadi abis anterin itu pesanan. Gimana Aisyah sama Juna? Baik-baik aja kan? Oh baik-baik aja dong. Oh ya, gue tadi nggak sengaja ngeliat KTP-nya Aisyah. Besok itu Aisyah ulang tahun. Aisyah ulang tahun? Wah, Bar, kita harus kasih kejutan buat dia. Ya tapi apa? Nanti gue pikirin deh. Tapi yang jelas lu jangan bilang-bilang sama dia. Ntar nggak surprise. Wis tenang aja, gue bakalan silent. Yaudah, gue duluan ya. Hati-hati ya. Yuk. Tapi gimana caranya ya? Supaya Aisyah nggak curiga bahwa kita mau ngerayain ulang tahunnya. Gue tahu. Ntar kita bilang aja mau ada syukuran untuk Juna.